Kinerja utama berbeda dengan unsur utama. Di dalam kinerja tambahan ini ada beberapa unsur utama di dalam dupa yang masuk di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman. Masih di dalam pembahasan SKP kali ini, yaitu pada penyusunan SKP untuk periode 2, yaitu bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2021. Setelah mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan, saya akan mereview kembali tentang bagaimana cara penyusunan SKP. Mudah-mudahan SKP kali ini sudah tidak ada perubahan lagi. Baik, bagaimana cara penyusunannya sedikit akan saya review mengenai SKP untuk periode 2, yaitu bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2022. Yang pertama di sini ada beberapa sheet. Yang pertama adalah sheet data, yang kedua adalah cover, ada rencana, ada keterkaitan, ada review, verifikasi, penetapan, capaian, perilaku, kinerja, laporan dokumen penilaian, PPK pada periode 1 yaitu Januari sampai dengan Juni. Yang terakhir adalah integrasi, yang mana integrasi ini adalah merupakan hasil penilaian kinerja PNS dalam 1 tahun. Baik, kita mulai dari pengisian data. Sheet data ini dimulai dari pada pejabat yang dinilai, pejabat penilai, kemudian atasan pejabat penilai. Selanjutnya ada periode penilaian. Sheet yang berikutnya adalah cover, teman-teman. Ini akan langsung terisi dari data yang kita isikan. Selanjutnya untuk nanti keterkaitannya dengan hasil penilaian di sini, itu nanti di cover sini kita isikan tanggal pada saat pengesahan penilaian tersebut. Misalnya dari pejabat penilai tanggal 5 Januari tahun 2022, diterima PNS yang bersangkutan tanggal 6, dan selanjutnya atasan pejabat penilai tanggal 7 Januari. Di sini nanti ada hubungannya dengan di hasil penilaian. Dari cover kita lanjutkan ke rencana. Rencana ini berisi rencana kinerja yang akan kita laksanakan pada periode tersebut, yaitu periode pada bulan Juni sampai dengan Desember. Jadi rencana di sini kita isikan. Yang pertama adalah kinerja utama, meliputi aspek pembelajaran kita sebagai guru. Di sini ada beberapa aspek: kualitas, kuantitas, waktu, dan seterusnya. Untuk kinerja tambahan di sini kita isikan selain kinerja utama, yaitu kinerja utama sebagai guru, dan kinerja tambahan ini adalah kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan misalnya pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif, dan kegiatan yang lain. Di sini apabila kegiatan ini masih perlu kita tambahkan karena hubungannya SKP ini adalah dengan format dupa guru, maka di sini bisa kita tambahkan, kita insertkan baris sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini kita akan menambahkan, maka bisa kita insertkan baris di sini. Karena jenis-jenis kegiatan di rencana SKP ini masih perlu tambahan dan perlu kita sesuaikan dengan kolom yang ada di dalam format dupa. Format dupa ini adalah sebagai dasarnya adalah Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BKN nomor 3/5/PP tahun 2010 dan nomor 14 tahun 2010 tanggal 6 Mei tahun 2010. Jadi kegiatan-kegiatan atau instrumen-instrumen kinerja yang ada di dalam format dupa ini bisa kita tambahkan di dalam format SKP.
Berikutnya adalah keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional. Keterkaitan ini diambil dari rencana SKP, rencana kinerja. Untuk selanjutnya di sini sudah ada muncul beberapa nilai atau angka kredit yang nantinya akan kita peroleh di dalam satu periode ini. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai, menganalisis hasil penilaian, melaksanakan tindak lanjut dan penilaian. Di sini nilai angka kreditnya sesuai dengan golongan adalah 20,25. Karena di sini yang bersangkutan adalah pangkat golongan ruangan adalah penata 3C, maka angka kreditnya adalah 20,25. Karena di sini dalam rentang waktu setengah tahun, jadi di sini 20,25 kali separuhnya atau 50%-nya. Jadi menemukan angka 10,125. Unsur utama tambahan yang sesuai adalah membimbing siswa dalam kegiatan ekstra sesuai dengan format DUPAK di sini. Jadi selain melaksanakan proses pembelajaran, maka ada melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Di sini bisa kita tambahkan dua, salah satunya adalah membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan membimbing guru pemula dalam program induksi. Di sini berdasarkan SK Keputusan Bersama tersebut, nilainya adalah 2% dari angka kredit. Jadi 2% dari angka kredit perolehan dalam setengah tahun adalah 10,125, maka 2%-nya adalah 0,405. Begitu juga dengan membimbing guru pemula dalam program induksi, ini adalah angka kreditnya 5%, maka 5% kali 10,125 adalah 0,50625. Untuk kinerja tambahan, pertama adalah mengikuti diklat fungsional. Ini kita masukkan di dalam kinerja tambahan. Angka kreditnya adalah 3 dan menjadi anggota organisasi profesi dan anggota kepramukaan. Nilainya sama karena ini adalah sifatnya 1 tahun dan kita rencanakan, kita laksanakan dalam 6 bulan, maka nilainya adalah 50% dari angka kredit. Perlu saya sampaikan bahwa kinerja utama dan kinerja tambahan ini adalah berbeda dengan format di daftar usulan penetapan angka kredit atau DUPAK. Kinerja utama berbeda dengan unsur utama. Di dalam kinerja tambahan ini ada beberapa unsur utama di dalam DUPAK yang masuk di dalamnya. Unsur utama ini adalah unsur melaksanakan tugas utama pembelajaran, dan jika ada unsur utama yang lain, maka pada SKP kali ini kita masukkan di dalam kinerja tambahan. Jadi sekali lagi saya sampaikan, unsur utama dan unsur penunjang berbeda dengan kinerja utama dan kinerja tambahan pada SKP tahun 2021 kali ini. Jadi di sini untuk keterkaitan SKP dengan angka kredit, di sini sudah ada nilai angka kredit yang akan kita peroleh di dalam satu tahap atau dalam satu semester. Untuk berikutnya di dalam review di sini, nah di sini sudah bisa saya jelaskan kembali bahwa kinerja utama di sini ada keterangan pada kolom 4 ini adalah jenis kinerja. Unsur utama di dalam pembelajaran di sini masuk dalam kinerja utama. Untuk selanjutnya jika ada unsur utama yang lain, maka kita masukkan di dalam kolom atau baris kinerja tambahan di dalam SKP kali ini. Dan di sini kita berikan keterangan masuk di dalam kinerja utama. Artinya apa? Kinerja utama ini nanti di dalam penyusunan DUPAK masuk di dalam unsur utama. Jadi di sini ada keterangannya kinerja utama dan kinerja tambahan. Kinerja utama ini apabila kita ingin menambahkan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan dalam periode kali ini, maka di sini bisa kita tambahkan beberapa kegiatan-kegiatan baik unsur utama maupun unsur penunjang. Jadi di sini nanti apabila kita memasukkan tambahan kinerja, maka di sini kita berikan keterangan
kinerja utama atau kinerja tambahan. Begitu teman-teman. Saya teruskan kepada verifikasi. Verifikasi ini sudah muncul angka kredit yang akan kita peroleh di dalam satu semester ini. Misalnya di sini adalah unsur utama. Kinerja utama ini adalah melaksanakan proses pembelajaran. Ini karena golongan 3C, maka 50% dari angka kreditnya adalah 10,125 ditambah dengan membimbing, program kurikuler, dan seterusnya. Di sini angka kredit yang akan diperoleh adalah 11,28. Jadi di sini sudah muncul angka kredit yang akan kita peroleh di dalam semester ini. Untuk berikutnya di sini ada format penetapan. Format penetapan ini juga kinerja-kinerja dan unsur-unsurnya berpedoman kepada rencana SKP untuk penetapan ini, dan berikutnya adalah capaian. Capaian ini merupakan hasil dari kinerja PNS tersebut di dalam satu tahap atau satu semester yang sudah dinilai oleh atasan PNS tersebut. Sedikit saya review mengenai isi dari format ini adalah di sini ada dua unsur, yaitu kinerja utama dan kinerja tambahan. Kinerja utama ini ada satu nilai yang kita peroleh, yaitu nilai 100 terkait dengan ketercapaian yang kita capai di dalam pelaksanaan kinerja yang kita ajukan. Walaupun di sini ada nilai tiga nilai karena di sini merupakan satu kegiatan sebagai unsur pembelajaran, maka di sini nilai tertimbangnya adalah 100. Nilai tertimbang 100 ini mengacu kepada apabila kita mendapat kategori baik, maka nilainya adalah 100. Begitu teman-teman dan Bapak Ibu. Untuk berikutnya, di kinerja tambahan ini ada beberapa nilai tertimbang. Nilai tertimbang ini adalah mengacu kepada lingkup kegiatan di mana kegiatan tersebut dilakukan. Jadi di sini ada pedomannya, misalnya kegiatan pengembangan diri itu adalah dilaksanakan dalam satu perangkat daerah atau antar perangkat daerah dan seterusnya. Masing-masing lingkupnya adalah mempunyai bobot yang berbeda. Misalnya lingkup antar daerah dan pusat, maka lingkupnya adalah 3. Maka jika kategori baik nilainya adalah 100, dengan lingkupnya 3, maka mendapatkan nilai 2,4. Di sini seperti sudah saya sampaikan di awal tadi, kegiatan ini bisa kita tambahkan sendiri atau bisa kita insertkan baris sesuai dengan kegiatan yang akan kita laksanakan di dalam 6 bulan ke depan, Bapak Ibu. Dan apabila ini sudah tidak kita gunakan, maka kolom ini pun bisa kita sembunyikan. Nilai akhir dari nilai capaian ini merupakan nilai kinerja kita di dalam satu semester ini. Nilai capaian SKP ini adalah nilai tertimbang rencana kinerja utama dan nilai tertimbang rencana kinerja tambahan. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu, untuk kinerja utama ini nilainya adalah 1, nilainya 100 ditambah dengan beberapa nilai kinerja tambahan yang kita laksanakan di dalam periode tersebut. Jadi nilai akhir adalah 107,2. Jadi di sini rumusnya bisa kita lihat adalah merupakan jumlah dari nilai tertimbang dan nilai tertimbang kinerja utama dan nilai tertimbang dari kinerja tambahan. Berikutnya nilai perilaku. Nilai perilaku ini juga kita mengacu kepada beberapa kriteria menurut golongan kepangkatan. Di sini misalnya nilai perilaku madya, proses penilaian perilaku muda, kemudian proses perilaku guru pertama. Misalnya saja di sini adalah karena termasuk 3C adalah golongan perilaku muda, maka cara penilaiannya di sini kita mengacu dari beberapa indikator-indikator yang ada dan sudah saya sampaikan pada video yang sebelumnya.
Untuk berikutnya sesudah nilai perilaku, maka di sini ada nilai kinerja. Pada sheet nilai kinerja ini adalah merupakan rangkuman dari nilai perilaku dan nilai sasaran kinerja pegawai. Nilai sasaran kinerja pegawai ini diambil dari sheet capaian ini Bapak Ibu adalah 107,3, kemudian perilaku pegawai adalah 117,3 diambil dari nilai sheet perilaku ini. Nilai kinerja adalah 70% dari nilai SKP dan 30% dari nilai perilaku adalah 110,2. Jadi nilai kinerja PNS di dalam tahap ini adalah 110,2. Di sini sheet berikutnya adalah laporan dokumen penilaian kinerja pada periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember tahun 2021. Hal yang berbeda dari format ini dengan periode sebelumnya adalah di sini ada nilai SKP, kemudian ada nilai perilaku kerja, kemudian ada nilai SKP dan perilaku adalah 110,22, dan untuk yang baris yang terakhir di sini sudah muncul nilai angka kredit di dalam periode tahap ini. Berikutnya di sini adalah dibuat pada tanggal 5 Januari, diterima tanggal 6 Januari dan diterima atasan pejabat penilai pada tanggal 7 Januari tahun 2022. Pada langkah berikutnya di sini ada PPK pada bulan Juni. Hal ini teman-teman untuk memudahkan nanti di dalam proses integrasi antara tahap 1 atau semester 1 dan diintegrasikan dengan periode 2 atau semester 2 pada bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2021. PNS yang bersangkutan pada periode atau pada tahap 1 Januari sampai dengan Juni, di sini nilai SKP-nya adalah 87 dengan kategori baik dan nilai perilakunya adalah 78 dengan kategori baik. Nilai prestasi pada tahap ini adalah 83,72. Selanjutnya nilai akhirnya adalah 83,72. Integrasi nantinya teman-teman dan Bapak Ibu, nilai untuk semester 1 ini harus kita konversikan untuk menjadi nilai kinerja di dalam 1 tahun. Jadi 83,72 ini jika kita konversikan menjadi 100,48 dengan kriteria baik. Langkah terakhir yang akan kita lakukan adalah integrasi nilai antara semester 1 dan semester 2. Hasil kinerja pada periode 1 yaitu Januari dan Juni adalah 100,48 seperti yang sudah kita konversikan tadi adalah 100,48. Juli sampai dengan Desember adalah 110,22, bisa kita lihat di sini 110,2. Maka di sini adalah nilai kinerja PNS dalam 1 tahun yaitu 105,35 yang merupakan rata-rata dari periode 1 dan periode 2. 105,35 ini adalah dengan predikat kinerja baik. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana review penyusunan SKP pada semester 2 periode Juli sampai dengan Desember tahun 2021. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.